Musim pancaroba memang menjadi momok bagi para peternak, khususnya peternak unggas ya. Di sini banyak sekali penyakit yang berkembang biak. Kalau tidak pintar-pintar mengatasi dan antisipasi, alamat satu kandang bisa ludes. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar peternakan, terkhususnya ternak ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Subjek pembahasan kita pada konten kali ini itu tentang musim pancaroba yang akan segera datang, atau di beberapa daerah saat ini itu sudah mulai terjadi ya musim pancaroba, yaitu musim pancaroba ini dikenal dengan pergantian musim ya, pergantian musim kemarau menjadi musim penghujan. Rupanya hal ini tidak hanya membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia, akan tetapi kondisi ini juga dapat berpengaruh terhadap hewan ternak kita, khususnya kita ya peternak ayam. Asalnya kondisi cuaca yang tidak menentu membuat hewan berkaki dua ini menjadi rentan terjangkit penyakit. Dengan adanya kondisi ini, maka sebaiknya peternak lebih meningkatkan kewaspadaannya dan melakukan antisipasi untuk mengawasi kondisi hewan ternak kita. Sering terjadi beberapa penyakit unggas disebabkan oleh virus yang penularannya itu akan sangat cepat melalui pergerakan angin. Jadi kalau musim hujan itu kan gerakan angin itu juga lebih cepat ya. Ini juga bisa membawa virus dari tempat lain ke tempat lain ya. Juga karena curah hujan, kondisi lingkungan itu akibatnya menjadi lembab. Itu juga menjadi media untuk tumbuhnya bibit penyakit yang dapat mengakibatkan kondisi ternak kita itu lemah dan bisa berujung kepada kematian. Yang sering itu kalau terjadi pada musim hujan itu yang merajalela itu virus Newcastle disease, atau yang lebih dikenal dengan tetelo ya. Itu juga penyakit snot, itu juga merajalela. Karena kalau itu penyakit snot di musim kemarau biasanya itu lebih cepat penularannya. Karena apa? Karena kan panas, itu dia kelembapan lebih rendah. Tapi kalau udah musim hujan seperti ini, karena kelembapan itu sangat tinggi, itu penyakit snot itu bisa lebih cepat penyebarannya. Kalau virus Newcastle ini biasanya itu menyerang pada pernapasan hewan ya, pada unggas, dan ini juga bisa bersifat akut dan sangat mudah menular antara unggas yang satu ke unggas yang lainnya. Jadi di kesempatan kali ini itu saya ingin sharing atau coba berbagi informasi bagaimana sih tips-tipsnya dalam antisipasi atau menghadapi musim hujan atau musim pancaroba. Yang pertama itu yang perlu kita lakukan, kita itu perlu melakukan pengecekan kandang kita, terutama itu atap ya. Jadi kita bisa cek itu keadaan kandang, lihat mana atapnya yang ada bocor, itu sebaiknya diperbaikin ya atau diganti supaya tidak ada air hujan atau air yang bisa masuk ke dalam kandang pada waktu hujan turun. Jadi itu Anda periksa mana bagian bocor di kandang Anda itu, supaya kandang itu jangan kena hujan ya. Jadi itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua itu meningkatkan sanitasi dan disinfeksi kandang. Maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu kita diwajibkan membersihkan kandang secara rutin. Itu juga sebagai cara kita untuk mencegah tumbuhnya bibit penyakit.
pembersihan kandang itu bisa juga dilakukan dengan cara disinfeksi kandang ya. Peralatan kandangnya didisinfeksi dengan cairan disinfektan tentunya. Tempat pakan, tempat minum. Ini tujuannya apa? Tujuannya itu kita biar menekan bibit penyakit yang ada di lingkungan kandang ya. Selain itu, para peternak itu juga perlu membersihkan kotoran atau feses hewan ternak kita itu secara rutin, karena ini juga bisa menekan tingginya kadar amonia yang ada di kandang. Karena apa? Karena kadar amonia yang tinggi itu dapat mengiritasi saluran pernafasan ayam. Peternak juga perlu memberantas serangga, karena kan kalau serangga itu bisa berperan sebagai vektor penyakit. Lalu langkah yang ketiga yaitu memberikan pakan yang berkualitas. Kondisi cuaca selama musim pancaroba dan faktor penyimpanan yang kurang baik dapat menurunkan kualitas pakan ya. Jadi perlu juga diperhatikan manajemen penyimpanan pakan. Jadi usahakan kalau pakan yang Anda berikan itu dalam keadaan bagus. Karena apa, kan kadang kalau kita baru beli pakan itu mungkin waktu kita belinya dari toko pakan ternak itu keadaan hujan ya, mungkin saja kena, bisa jadi pakannya kan lembab. Jadi itu perlu juga diperhatikan supaya pakan yang kita berikan itu tidak kena hujan dan tidak lembab ya, karena itu akan sangat mempengaruhi kualitas dari pakan tersebut. Lalu selain pemberian pakan yang berkualitas, usahakan juga air minum ini berkualitas. Jadi bagi Anda yang percaya misalkannya ya, maksud saya bukan percaya sih, yang biasa menerapkan treatment jamu-jamuan itu bisa diberikan pada musim seperti ini, itu sebagai treatment untuk membantu antisipasi dan membantu kekebalan tubuh ayam ya. Tapi buat Anda itu terkhususnya yang ingin buat jamu, karena apa ya, makanya saya itu tidak selalu membuat jamu, karena jamu itu kan sama seperti obat-obatan. Kalau kita itu tidak memberikan sesuai dengan dosis, karena untuk diberikan ayam itu mau dia jahe, mau dia kunyit ataupun herbal-herbal yang lainnya, itu ada takarannya supaya bisa berguna buat ayam. Jadi bukan hanya sekedar dibuat ramuan jamu terus itu bisa berfungsi dengan semestinya, tidak ya. Makanya saya juga tidak terlalu namanya terhadap jamu. Tapi kalau bagi Anda yang tahu takarannya seperti apa, cocoknya untuk ayam itu dosis seperti apa jamunya, itu bisa dibuat ya di minumannya pada musim pancaroba, karena itu juga bisa membantu. Jadi kalau saya itu memang tidak pakai jamu, saya kuatkan vitaminnya yang untuk ayam ya. Jadi itu kalau vitamin itu sama fungsinya dengan jamu, itu treatment, bukan dia pengobatan, beda ya. Jadi vitamin jamu itu lebih dikuatkan pada musim pancaroba ini supaya apa? Supaya membantu stamina dan kekebalan tubuh ayam itu lebih tinggi ya. Jadi itu bisa diterapkan juga. Kalaupun misalkan itu bisa Anda selang-seling. Anda tahu itu disinfektan ataupun antiseptik seperti Medisep, Biosep, itu bisa Anda berikan juga di minum ayam ya. Itu bisa ada labelnya di belakang. Kalau Anda beli antisep itu ada labelnya di belakang ya, bisa dijadikan untuk antibiotik untuk diminum ayam. Jadi bisa dicampurkan itu seperti antisep itu atau Medisep di minuman ayam ya. Biasanya itu saya kurang ingat ya berapa komposisinya, tapi itu pastinya bisa diberikan di minum ayam sebagai antiseptik ya. Apalagi kalau misalkan sumber air Anda itu misalkan kalau musim hujan itu kurang bagus, jadi supaya steril itu bisa Anda campurkan antiseptik di dalam minuman ayam. Misalkan hari ini pakai antiseptik, besok vitamin atau jamu. Hari ini pakai antiseptik, besoknya pakai jamu, diselang-seling ya.
Lalu kalau saya itu yang selanjutnya itu untuk antisipasi musim hujan, selain mendisinfeksi peralatan dan kandang, itu kan saya meningkatkan volume desinfeksi, terutama penyemprotan kandang dengan disinfektan ya. Itu misalkan kalau di musim kemarau itu biasanya saya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali itu melakukan penyemprotan disinfektan. Tapi kalau di musim pancaroba ini volumenya saya tingkatkan, misalkan bisa dalam 2 hari sekali, bisa setiap hari, itu tergantung ya. Yang penting waktu Anda semprot kandang itu jangan waktu hujan ya, usahakan sebelum hujan, jadi kandang juga tidak lembab ya. Jadi yang biasanya Anda itu nyemprot seminggu sekali, semprot disinfektan, ini bisa ditingkatkan volumenya, bisa jadi sampai 3 atau 4 kali dalam 1 minggu. Lalu antisipasi lain yang bisa kita lakukan untuk musim pancaroba ini, dipastikan vaksin ayam tadi sudah lengkap atau tidak ya. Misalkan kalau snot ataupun penyakit pernafasan itu kan biasa kalau nama ilmiahnya Coriza ya. Jadi insya Allah kalau Anda terapkan melakukan vaksin Coriza pada sebelum musim pancaroba, insya Allah ayam kita itu mudah-mudahan terhindar dari namanya penyakit pernapasan ataupun penyakit snot. Jadi tidak hanya treatment ya, antibodi melalui vaksinasi itu juga bisa kita lakukan sebagai antisipasi dalam menghadapi musim pancaroba atau musim hujan. Lalu langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan itu, misalkan untuk kandang itu bisa kita tambahkan pemanas, ataupun ibaratnya kita buat tenda ya, kita buat tenda untuk menutup lingkungan kandang kita pada waktu malam hari, supaya hujan ataupun angin yang bertiup itu tidak membuat ayam kedinginan ya, karena kan kalau musim hujan dia lebih dingin. Jadi usahakan kandang itu kalau malam hari bisa menghangatkan dengan cara kita memberikan tenda ataupun panas untuk di dalam kandang. Jadi suhu pada malam hari itu kan sangat dingin, maka mencegah ayam kedinginan itu bisa sangat membantu supaya ayamnya jangan gampang kena sakit. Karena kalau ayam kedinginan itu biasanya jadinya gampang sakit ya guys ya. Jadi usahakan kandang itu bisa hangat ya kalau waktu musim hujan. Jadi selain vaksin Coriza, vaksin NDAI itu juga wajib ya, kalau bisa kita lengkapi sebelum musim hujan ya. Karena penyakit-penyakit ini dia memang sangat meningkat kalau musim pancaroba ini. Jadi saya bilang tadi, segala jenis vaksin itu kalau bisa dilengkapi sebelum musim pancaroba itu datang. Itu sebagai antisipasi atau benteng kita untuk supaya ayam itu tidak gampang sakit pada musim yang seperti ini. Lalu langkah yang selanjutnya itu adalah bisa kita lakukan program deworming. Deworming itu apa? Deworming itu pemberian obat cacing secara rutin sebagai upaya pencegahan penyakit cacingan. Karena kalau musim hujan juga penyakit cacingan itu juga merajalela. Memang kalau musim pancaroba ini segala macam penyakit ya, yang bisa kita lakukan sebagai peternak itu antisipasi. Mudah-mudahan saya itu, apalagi saya ya di daerah gunung ini, ibaratnya tidak musim hujan aja sudah dinginnya luar biasa. Jadi bisa Anda bayangkan itu kalau musim hujan itu di sini itu bisa sampai 11 derajat ya dinginnya. Jadi kalau memang ayam itu tidak kita persiapkan stamina dan kekebalan tubuhnya, alamat bisa berujung kematian ya. Pagi-pagi itu nanti dapat aja itu ada berapa ekor yang mati di kandang ya. Jadi memang kita sebagai peternak harus bisa mensiasati atau membentengi ayam kita sebelum masa pancaroba datang.
Jadi itu ya tips-tips ataupun cara yang bisa kita lakukan sebagai cara kita untuk mengantisipasi supaya ayam itu tidak sakit dikarenakan musim pancaroba atau musim hujan. Semoga apa yang saya jabarkan ataupun saya sharing bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi bagi para peternak maupun para calon bakal peternak. Semoga video saya bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika video saya dianggap bermanfaat, Anda bisa bagikan kepada saudara atau teman Anda melalui jejaring sosial milik Anda. Jangan lupa minta dukungannya terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum. Oh iya, satu lagi yang harus kita persiapkan itu menjelang musim pancaroba. Selain jamu-jamuan, vitamin juga kita perlu siapkan itu obat-obatan ya. Obat-obatan itu berupa antibiotik ya, bisa seperti trimizin, tetraklor maupun terapi ya. Jadi itu juga perlu kita siapkan supaya kita punya stok misalkan ayam kita itu terkena penyakit.